strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Christ who strengthens me. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan. Dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema umat yang diutus pergilah terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagian-bagian liturgi kita. Bagaimana kita sebagai umat Allah, pengikut Kristus, kita diundang untuk berhimpun, bersekutu bersama. Minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa di dalam persekutuan orang percaya itu, kita juga dipanggil untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bersama belajar bagian akhir dari liturgi kita, yaitu pengutusan dan berkat. Wah, ini bagian yang paling enak ya. Kalau kita mendengar umat kekasih Kristus pergilah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita langsung berpikir, oh udah mau beres nih kebaktiannya. Atau mungkin waktu dulu kita masih onsite di gereja, kalau pengutusan langsung deh, oh waktunya kirim WA ke teman atau ke keluarga yang nunggu di luar. Gue udah mau beres nih, jangan lupa ya beli cakwe sama mie ayam. Bapak Ibu Saudara, bagian akhir ini bukan cuma tanda-tanda sudah mau selesai atau udah mau pulang. Bagian ini sebenarnya merupakan bagian penting yang menjadi titik temu ibadah kita di gereja, walaupun sekarang di rumah masing-masing.
Ini mewakili ibadah yang vertikal antara kita dengan Tuhan. Dengan ibadah kita di masyarakat, di tengah keseharian kita, ibadah yang horizontal. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di saat terakhir Tuhan Yesus berada di dunia, menjelang kenaikannya ke sorga, ia menegaskan kepada para muridnya bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Misinya sudah berakhir, misinya sudah berhasil. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini sebagai Mesias untuk menyelamatkan umat manusia lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya sudah selesai. Sehingga kini ia memiliki kuasa di surga maupun di bumi. Ini menunjukkan keilahian Tuhan. Ia bukan hanya sekedar manusia, tetapi benar-benar Allah yang turun menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Misi Tuhan Yesus Kristus kita memang sudah selesai. Tetapi misi para murid baru saja dimulai untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus. Karena itu para murid diutus. Yang pertama, pergilah. Murid-murid diutus untuk melanjutkan misi Allah. Mereka tidak boleh diam saja berpangku tangan, tetapi pergi memberitakan kabar keselamatan. Memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan berarti tujuan para murid adalah seluruh dunia menjadi Kristen dengan cara apapun, termasuk memerangi mereka yang gak mau masuk Kristen. Bukan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ajaran Tuhan Yesus ini adalah ajaran yang inklusif Bapak Ibu Saudara. Maksudnya untuk siapa saja, gak eksklusif cuma buat orang-orang Yahudi saja. Karena kan sebelumnya pemahaman bangsa Yahudi adalah Mesias itu untuk orang Yahudi. Mesias itu orang yang akan membebaskan orang Yahudi, penyelamatnya bangsa Yahudi. Akhirnya bangsa-bangsa lain menjadi kurang penting. Tetapi Tuhan Yesus menekankan bahwa jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus, berarti semua bangsa, semua etnis, bahkan mungkin lebih luas lagi, siapapun punya hak yang sama untuk mendengarkan berita Injil dan menjadi murid Kristus. Lalu yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan merupakan tanda pertobatan. Pertobatan berarti memiliki atau memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu kesatuan di dalam Trinitas. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan. Tidak cukup setelah memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan melalui Kristus, kemudian seorang bertobat dan menjadi percaya, dibaptis, terus sudah. Gak cukup demikian. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa para murid juga bertugas membimbing, memuridkan. Supaya apa? Supaya nantinya mereka yang pertama paham dan yang berikutnya dapat memuridkan lagi orang-orang yang berikutnya. Kayak sistem MLM gitu loh Bapak Ibu Saudara. Member get member gitu ya. Tetapi kalau MLM kan biasanya yang diuntungkan itu upline-nya, orang yang ada di atasnya. Kalau ini benar-benar untuk keselamatan setiap orang.
Jadi nggak ada upline, nggak ada downline ya kalau kita. Karena itu perintah Tuhan kepada murid-muridnya nggak berhenti di mereka saja. Nggak cuman murid-muridnya yang disuruh untuk memuridkan, tapi muridnya dan selanjutnya. Kalau kita mengingat kisah setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid terus memuridkan. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Siapapun, tidak hanya orang Yahudi. Mereka membaptis, mereka mengajar. Lalu mereka yang sudah diajar oleh para murid ini juga mengajar orang lain lagi. Demikian seterusnya. Hingga akhirnya berita Injil ini sampai kepada kita. Karena itu sekarang menjadi tugas kita pula untuk meneruskan tugas ini. Memberitakan Injil dan memuridkan. Namun permasalahannya, sekarang kita enggan untuk memberitakan Injil. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jarang ya di antara kita yang, wah saya mau memberitakan Injil. Lebih banyak, enggan lah. Banyak alasannya. Bisa jadi karena merasa tidak pandai bicara. Mungkin juga alasannya adalah takut. Atau bisa jadi karena kita merasa itu bukan tugas kita lah. Tugas memberitakan Injil itu kan tugasnya para penginjil, rohaniwan, bukan tugas saya. Kita enggan memberitakan Injil, malah kita mungkin lebih suka ngomongin orang. Bagus sih kalau yang diomongin yang baik-baik. Dia cantik loh, soalnya dia pintar merawat diri. Dia kaya, soalnya emang orangnya rajin sih. Tapi kan kita seringkali lebih suka ngomongin orang yang jelek-jeleknya ya. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Semoga enggak ya. Atau kita mungkin gak suka ngomongin orang. Sukanya ngomongin promo terbaru 11.11. Siapa yang kemarin kalap promo 11.11 Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin enggak suka ngomongin gituan. Lebih suka ngomongin tempat kuliner terbaru, tempat wisata yang instagramable. Apa aja deh yang suka diomongin, jangan suruh saya memberitakan Injil. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan adalah tugas kita semua. Bukan hanya pendeta atau penginjil saja. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Apakah kita akan menjawab, ini aku, utuslah aku. Atau kita akan menjawab, ini aku Tuhan, utuslah dia. Tapi bagaimana kalau kita masih takut? Kita masih rendah diri, gak yakin mampu untuk memberitakan Injil. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita memberi diri kita untuk dimuridkan. Iya, menjadi murid dulu. Pertama-tama kita harus menjadi murid dulu, belajar firman Tuhan lebih banyak lagi. Ya, di gereja kita banyak pembinaan-pembinaan, kelas-kelas PA, persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok kecil. Ikut dulu. Tetapi kemudian ketika sudah menjadi murid, ayo jangan keenakan jadi murid. Kita diutus, pergilah, beritakanlah Injil. Mulai dari orang-orang terdekat kita. Mulai dari hal yang paling mudah kita lakukan. Apa sih yang paling mudah kita lakukan? Menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang pertolongan Tuhan yang kita alami secara pribadi. Pengalaman pribadi kita yang unik dan menarik bersama dengan Tuhan. Pasti banyak yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Pengalaman yang pastinya tidak kalah menarik dari berita-berita heboh di sosial media, tidak kalah menarik, tidak kalah bermanfaat, info-info belanja atau tempat wisata yang cantik untuk berfoto ria. Pengalaman hidup kita ketika Tuhan
menolong kita melewati pandemi yang hampir 2 tahun ini. Kita bisa survive bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Dan sampai saat ini kita masih merasa diberkati oleh Tuhan. Itu sesuatu yang bisa kita ceritakan. Ketika Tuhan menolong kita melewati masa-masa kedukaan. Mungkin selama masa pandemi ini kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ketika merasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, ketika orang lain tidak ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan memberi kita mujizat kesembuhan, walaupun mungkin dengan bantuan medis. Dan saya yakin banyak hal-hal lain yang Bapak Ibu Saudara pernah alami dan rasakan bersama dengan Tuhan. Semua itu jauh lebih menarik, jauh lebih bermanfaat untuk diceritakan, serta dapat membawa orang-orang di sekitar kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu hal lagi, percayalah bahwa Tuhan juga berjanji untuk memberkati dan menyertai setiap kita dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau 2 minggu lalu kita belajar bahwa kita dipanggil untuk berhimpun dan bersekutu. Dan minggu lalu kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Saat ini kita diajak, diutus untuk pergi, memuridkan setiap orang. Tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya apa. Tanpa membeda-bedakan. Kita diutus untuk pergi, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Namun untuk memperlengkapi kita juga dijanjikan akan diberikan berkat dan penyertaan Tuhan. Ibadah kita, mulai dari panggilan beribadah, panggilan untuk berhimpun, sampai berkat dan doksologi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengandung makna yang sangat dalam jika kita menghayati setiap bagiannya. Karena itu pastikan kalau ibadah kita hadir baik di YouTube maupun nanti ketika kita sudah bisa onsite di gereja, tidak datang terlambat dan tidak pulang duluan. Jangan mematikan YouTube kita sebelum selesai berkat dan doksologi. Karena ibadah kita sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Bukan terpecah-pecah, aku mau berkatnya aja, aku mau firmannya aja, aku mau pengutusannya aja, gak bisa begitu. Satu kesatuan yang utuh. Karena itu kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghayati ibadah kita yang mengundang kita untuk berhimpun, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan kemudian bersedia untuk diutus pergi memberitakan firman Tuhan di tengah dunia, di tengah pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong, memberkati, dan menyertai kita senantiasa. Amin.